got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Di sini ada 5 pembahasan yang akan kami bahas. Pertama ada fungsi periodik, kedua deret Fourier, ketiga syarat Dirichlet, keempat fungsi ganjil dan genap, dan yang terakhir ada deret sinus dan deret kosinus setengah jangkauan. Dan saya sendiri akan membahas fungsi periodik dan fungsi ganjil dan genap. Nah, fungsi periodik yaitu suatu fungsi disebut fungsi periodik dengan periode P apabila memenuhi fx ditambah P sama dengan fx. Contoh dari fungsi periodik adalah fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya, di sini kita akan membahas grafik fungsi periodik untuk grafik fungsi sinus. Grafik Y sama dengan sin X kalau kita lihat seperti pada gambar berikut. Nah, di sini ada amplitudo, sedangkan amplitudo yaitu jarak dari titik maksimumnya ke sumbu X. Yang ini dinamakan amplitudo. Sementara periode adalah jarak antara titik puncak atau jarak yang dibatasi satu bukit dan satu lembah. Kita bisa lihat pada gambar, satu periode itu adalah 0 sampai 2pi. Atau di situ ada setengah pi sampai dengan 2,5pi. Berarti periodenya adalah 2pi. Nah, ingat 1pi itu adalah 180 derajat. Berarti kalau 2pi yaitu 360 derajat. Nah, di sini domain dari grafik fungsi sinus yaitu X himpunan dari bilangan real. Sedangkan range-nya yaitu Y lebih besar sama dengan min 1 dan Y lebih kecil sama dengan 1. Nah, bentuk fungsi sinus bisa dinyatakan dalam persamaan berikut. Y sama dengan A sin dikali BX tambah C ditambah D, di mana periodenya yaitu 2pi per B, Y max-nya yaitu mutlak A ditambah D, sedangkan Y min-nya itu sama dengan min mutlak A ditambah D. Nah, untuk mencari amplitudo yaitu Y max dikurang Y min per 2. Sedangkan pergeseran untuk C per B itu ke kiri, pergeseran untuk D itu ke atas. Nah, begitupun dengan grafik fungsi kosinus. Nah, di sini domainnya X himpunan bilangan real dan range-nya Y lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil daripada 1. Bentuk fungsi kosinus bisa dinyatakan dalam persamaan berikut. Y sama dengan A cos dikali BX ditambah C ditambah D. Di mana untuk mencari periodenya sama dengan 2pi per B, Y maksimumnya sama dengan mutlak A ditambah D, Y minimumnya mutlak min A ditambah D, amplitudonya yaitu Y maksimum dikurang Y minimum per 2, sedangkan untuk pergeseran C per B itu ke kiri, dan pergeseran untuk D itu ke atas. Nah, di sini ada contoh soal grafik fungsi sinus, di mana Y sama dengan 2 sin dikali 2X dikurang 60 derajat. Kita misalkan 2-nya itu sebagai A, 2X-nya itu sebagai B, dan C-nya yaitu min 60 derajat. Nah, untuk mencari periodenya yaitu 2pi per B, kita masukkan B-nya tadi adalah 2, jadi 2pi per 2 sama dengan pi, 2-nya itu habis. Nah, untuk mencari Y maksimumnya yaitu mutlak A ditambah D, tadi A-nya yaitu 2, kita masukkan mutlak 2 ditambah 0 sama dengan 2. Untuk mencari Y minimumnya yaitu min mutlak A ditambah D, A-nya tadi juga 2, jadi min 2 ditambah 0 sama dengan min 2. Untuk mencari amplitudo yaitu Y maksimumnya dikurangi Y minimumnya per 2. Tadi Y maksimumnya itu 2,
Y minimumnya yaitu min 2 per 2. Nah, sama dengan 4/2, hasilnya adalah 2. Untuk pergeseran ke kanannya yaitu C per B, C-nya tadi 60 derajat, B-nya itu 2, jadi 60/2 yaitu 30 derajat. Untuk pergeseran D-nya yaitu sama dengan 0. Untuk grafiknya dimulai dari 30 derajat, diambil dari pergeseran dari sini. Nah, untuk pergeseran ke kanannya yaitu kita lihat dari sini, dia bergeser sejauh 45 derajat sebanyak 4 kali. Nah, contoh soal selanjutnya ada grafik fungsi kosinus di mana Y sama dengan min 2 cos dikali 3X dikurang 60 derajat ditambah 2. Kita misalkan min 2-nya yaitu A, 3-nya kita misalkan sebagai B, min 60 derajatnya kita misalkan sebagai C, dan 2-nya kita misalkan sebagai D. Nah, untuk mencari periodenya, 2pi per B, B-nya itu adalah 3, kita masukkan di sini, 3, kemudian 2-nya ini kita kali pi, jadi 2 dikali 180 derajat yaitu 360, jadi 360 per 3 yaitu 120. Kemudian untuk mencari Y maksimumnya yaitu mutlak A ditambah B. Mutlak A-nya tadi adalah min 2, kemudian kita masukkan di sini, jadi mutlak min 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian Y minimumnya yaitu min mutlak min 2 ditambah 2 sama dengan hasilnya yaitu 0. Untuk mencari amplitudonya yaitu Y maksimum dikurang Y minimum per 2. Y maksimumnya tadi 4, Y minimumnya 0. Jadi hasilnya 4 kurang 0 sama dengan 4/2. Hasilnya yaitu 2. Untuk pergeseran ke kanan sejauh C per B, C-nya tadi itu 60, B-nya itu 3, jadi 60 per 3 itu sama dengan 20 derajat. Untuk pergeseran ke atasnya itu D, D-nya tadi itu adalah 2. Nah, untuk grafiknya dimulai dari 20 derajat, kemudian pergeserannya kita lihat dari sini. Nah, dia bergeser sejauh 30 derajat sebanyak 4 kali. Kemudian di sini Y minimumnya, ini 4 tadi adalah Y maksimumnya, sehingga terbentuk grafik seperti ini. Selanjutnya, deret Fourier. Definisi deret Fourier jika fungsi f(x) terdefinisi pada interval min L, L dan di luar interval tersebut f(x) periodik dengan periode 2L, maka deret Fourier atau ekspansi Fourier dari fungsi f(x) tersebut didefinisikan sebagai f(x) sama dengan A0 per 2 sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L dengan koefisien Fourier AN dan BN ditentukan oleh AN sama dengan 1 per L integral min L sampai L fx cos NPX per L dx dan BN sama dengan 1 per L integral min L sampai dengan L fx sin NPX per L dx di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk contoh soal deret Fourier, di sini kita memiliki fungsi fx yaitu 2 di mana x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 3. Kemudian fx yang kedua yaitu x lebih besar dari min 3 dan lebih kecil dari 0.
dengan periode 6. Tentukan yang pertama koefisien Fourier dari fx dan yang kedua deret Fourier dari fx. Untuk penyelesaiannya, di sini yang pertama kita mencari koefisien Fouriernya. Mula-mula kita mencari A0. Untuk mencari A0, rumusnya sama dengan AN. Kita hanya tinggal mengganti N-nya sama dengan 0. Dan di sini periodenya tadi adalah 6, itu sama dengan 2L. Jadi L-nya sama dengan 3. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus AN. Akan menjadi A0 sama dengan 1/3 integral min 3 sampai dengan 3 fx cos 0 px per 3 dx. Hasil dari 0 px per 3 ini adalah 0. Jadi A0 sama dengan 1/3 integral min 3 sampai 3 fx cos 0 dx sama dengan 1/3 integral min 3 sampai dengan 3 fx dx, karena cos 0 itu sama dengan 1. Jadi A0 sama dengan 1/3. Kita masukkan kedua fungsi yang sudah diketahui tadi, yaitu integral 0 sampai dengan 3 2 dx ditambah integral min 3 sampai dengan 0 min 2 dx. Kemudian kita integralkan menjadi 1/3 integral dari ini itu adalah 2x dengan batas 0 sampai 3 ditambah integral dari yang ini itu sama dengan min 2x dengan batas min 3 sampai 0. Itu sama dengan ini, 2 ini bisa saya keluarkan. Jadi menjadi 2/3x dengan batas 0 sampai dengan 3 dikurang 2/3 x dengan batas min 3 sampai dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai x yang diketahui, yaitu x yang pertama adalah 3 dan x yang kedua dikurang x yang kedua adalah 0. Kemudian untuk min 2/3 x pertamanya yaitu 0 dan x keduanya adalah min 3. Kemudian didapatkan A0 sama dengan 2/3 dikali 3 dikurang 2/3 dikali dengan 3. Ini bisa dicoret sehingga yang tersisa adalah 2 dikurang 3, 2 dikurang 2, maaf. Jadi A0 nya sama dengan 0. Kemudian kita mencari AN nya. Rumus AN tadi yaitu 1/L integral min L sampai dengan L fx cos n px per L dx. Jadi maaf, di sini AN sama dengan 1/3 integral min 3 sampai dengan 3 fx cos n px per 3 dx. Kemudian kita masukkan untuk fx nya, kita masukkan dua fungsi fx yang tadi, jadi sama dengan 1/3 integral dari 0 sampai dengan 3 2 dikali cos n px per 3 dx ditambah dengan integral min 3 sampai dengan 0 min 2 cos n px per 3 dx. AN sama dengan 1/3 integral dari ini itu adalah 2 kali 1/np per 3 dikali sin npx per 3 dengan batas 0 sampai dengan 3 ditambah 1/3 integral dari ini itu adalah
min 2 dikali 1 per NP per 3 dikali sin NPX per 3 dengan batas min 3 sampai dengan 0. Jadi AN sama dengan, untuk ini saya keluarkan menjadi 1 per 3 dikali 2 dikali 3 per NP sin NPX per 3 dengan batas 0 sampai dengan 3 dikurang, ini juga saya keluarkan menjadi 1 per 3 dikali 2 dikali 3 per NP sin NPX per 3 dengan batas min 3 sampai 0. Jadi AN sama dengan 2 per NP sin NP kali 3 per 3 dikurang sin NP kali 0 per 3 dikurang dengan 2 per NP sin NP kali 0 per 3 dikurang sin NP kali min 3 per 3. Mendapatkan hasil yaitu 2 per 3 sin NP. Dari sini ini bisa dicoret, kemudian ini hasilnya yaitu 0. Jadi sin NP dikurang sin 0. Begitupun dengan fungsi fx yang kedua ini. Dikurang 2 per NP kali sin 0 dikurang sin NP. Jadi AN sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka AN yang didapat adalah 0. Kemudian mencari BN. Rumus BN yaitu 1 per L integral min L sampai dengan L fx sin NPX per L dx. Jadi BN sama dengan 1 per 3 integral min 3 sampai dengan 3 fx sin NPX per 3 dx. Cara pengerjaannya sama dengan cara mencari AN. Kita masukkan dua fungsi fx yang tadi, yaitu fungsi fx2 dan min 2. Kemudian kita integralkan menjadi 1 per 3 integral dari 2 sin NPX per 3 dx, yaitu 2 kali 1 per NP per 3 dikurang min cos NPX per 3 batas 0 sampai dengan 3 ditambah 1 per 3 min 2 dikali 1 per NP per 3 min cos NPX per 3 batas min 3 sampai dengan 0. Kemudian kita keluarkan bagian ini dan juga ini, sehingga menghasilkan BN sama dengan 1 per 3 kali 2 dikali 3 per NP min cos NPX per 3 dengan batas 0 sampai dengan 3 dikurang 1 per 3 dikali 2 dikali 3 per NP min cos NP per 3 dengan batas min 3 sampai dengan 0. Kemudian masukkan nilai X yang diketahui, yaitu 3 dan 0 untuk fungsi yang pertama, dan 0 dan min 3 untuk fungsi yang kedua. Jadi BN sama dengan min 2 per NP cos NP dikali 3 per 3 dikurang cos NP kali 0 per 3 ditambah 2 per NP cos NP kali 0 per 3 dikurang cos NP kali min 3 per 3. Di sini adalah tanda tambah karena dari min
dan ini ketemu ini hasilnya plus. Jadi Bn sama dengan min 2 per NP cos NP kurang sin 0, hasil dari yang ini, kemudian ditambah 2 per NP cos 0 dikurang cos NP, hasil dari ini. Maaf, tadi di sini adalah cos. Jadi Bn sama dengan min 2 per NP cos NP cos 0 itu adalah 1. Jadi cos NP kurang 1 ditambah 2 per NP cos 0 tadi 1 dikurang cos NP. Jadi Bn sama dengan min 2 per NP cos NP ditambah 2 per NP ditambah dengan 2 per NP dikurang 2 per NP cos NP. Jadi Bn sama dengan 4 per NP dikurang 4 per NP cos NP. Kita misalkan untuk N-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada saat N-nya sama dengan 1, nilai Bn-nya yang didapat adalah 8 per Pi. Cara mencarinya yaitu kita tinggal memasukkan nilai N-nya sama dengan 1 ke dalam Bn yang ini tadi, kemudian menghasilkan 8 per Pi. Untuk pada saat N-nya sama dengan 2, nilai Bn yang didapat itu adalah 0. Dan pada saat N sama dengan 3, nilai Bn yang didapat adalah 8 per 3 Pi. Maka bisa disimpulkan bahwa Bn-nya hasilnya adalah 0 ketika N-nya itu genap, dan hasilnya sama dengan 8 per NP ketika N-nya itu ganjil. Kemudian selanjutnya kita akan mencari deret Fourier-nya dari fungsi yang pertama tadi, di mana kita sudah dapatkan A0-nya sama dengan 0, AN-nya sama dengan 0, dan BN-nya sama dengan 0 untuk N genap, dan 8 per NP untuk N ganjil. Kita masukkan ke dalam rumus Fx sama dengan A0 per 2 ditambah dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L. Masukkan nilai yang diketahui, yaitu A0-nya sama dengan 0 per 2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN-nya sama dengan 0 cos NPX per 3, karena L-nya tadi adalah 3, ditambah 0 sin NPX per 3 ditambah 8 sin NPX per 3. Jadi ini hasilnya adalah 0, ini juga 0, dan ini 0 juga. Jadi sisa 8 kali sin NPX per 3. Jadi Fx sama dengan 8 per Pi sin Px per 3 ditambah 8 per 3 Pi sin 3 Px per 3 ditambah 8 per 5 Pi sin 5 Px per 3 sampai dengan seterusnya. Sampai sini kita sudah mendapatkan hasilnya, tapi jika ingin disederhanakan lagi juga bisa. Selanjutnya syarat Dirichlet. Teoremanya yaitu jika Fx terdefinisi
dan bernilai tunggal kecuali pada beberapa titik yang banyaknya berhingga pada interval min L, L. Yang kedua, jika fx periodik dengan periode 2L. Yang ketiga, jika fx dan f aksen x merupakan fungsi-fungsi yang kontinu pada setiap segmen pada interval min L, L. Maka deret Fourier fx sama dengan A0/2 sigma n sama dengan 1 sampai hingga an cos npx per L ditambah bn sin npx per L konvergen ke fx jika x-nya merupakan titik kontinu pada interval min L, L, dan fx tambah 0 ditambah x kurang 0/2 jika x-nya ini adalah titik diskontinu. Nah, di sini ada fungsi ganjil dan fungsi genap, di mana fungsi fx disebut fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx untuk semua x. Contoh yang pertama, ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 adalah fungsi ganjil karena f min x sama dengan x pangkat 3 sama dengan min x pangkat 3 sama dengan min f dikali x. Contoh kedua, yaitu fungsi fx sama dengan 2x adalah fungsi ganjil karena f min x sama dengan 2 dikali min x sama dengan min 2x sama dengan min f dikali x. Untuk contoh soal ketiga, yaitu fungsi fx sama dengan sin x adalah fungsi ganjil juga karena f min x sama dengan sin min x itu juga sama dengan min sin x sama dengan min f dikali x. Untuk contoh soal yang terakhir, yaitu fungsi fx sama dengan tan x adalah fungsi ganjil karena f min x sama dengan tan min x sama dengan min tan x sama dengan min f dikali x. Kemudian fungsi fx disebut fungsi genap jika f min x sama dengan fx untuk setiap x. Contoh yang pertama yaitu fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 adalah fungsi genap karena f min x sama dengan 2 dikali min x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2 sama dengan fx. Contoh soal yang kedua yaitu fungsi fx sama dengan x pangkat 4 adalah fungsi genap karena f min x sama dengan min x pangkat 4 sama dengan x pangkat 4 sama dengan fx. Yang ketiga, fungsi fx sama dengan cos x adalah fungsi genap karena f min x sama dengan cos min x sama dengan cos x sama dengan fx. Yang terakhir, fungsi fx sama dengan e di pangkat x ditambah e pangkat min x adalah fungsi genap karena fx sama dengan e di pangkat min x ditambah e di pangkat min x sama dengan e pangkat min x ditambah e pangkat x sama dengan fx. Selanjutnya, deret sinus dan deret kosinus setengah jangkauan. Deret sinus setengah jangkauan adalah deret Fourier dengan fx-nya itu fungsi ganjil, di mana an-nya sama dengan 0 dan bn sama dengan 2/L integral 0 sampai dengan L fx sin npx per L dx. Sedangkan deret kosinus setengah jangkauan adalah deret Fourier dengan fx-nya yaitu fungsi genap dengan bn-nya sama dengan 0 dan an-nya sama dengan 2/L integral 0 sampai dengan L fx cos npx per L dx. Hope you do!